Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah konsol game portable yang bisa mainin banyak game dan punya ukuran bodi yang kecil. Tapi beda dari sebelumnya nih. Yang ini namanya Mio Mini. Nah, untuk kemasannya ini dia pakai pouch atau tempat tasnya gitu ya. Jadi nggak pakai box lagi. Dan ini udah kelihatan kecil ya, apalagi unitnya. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada sebuah kertas panduan, ini berbahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Lanjut, ada unit konsol gamenya. Taruh dulu. Terus di sini ada kabel USB Type-C. Dan dapat card reader untuk microSD ya, lumayan. Udah nggak ada apa-apa lagi? Oh iya, ini ada pouch-nya juga. Jadi inilah yang ada di dalam paket penjualan dari Mio Mini. Lanjut, cek unitnya. Wah, keren juga nih kayaknya. Ini saya dapat unit yang warna putih. Dikirimin lagi sama Banggood, toko online dari Cina yang punya banyak koleksi barang-barang unik. Dan untuk link pembeliannya, cek di deskripsi ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Di bagian depan ada layar berukuran 2,8 inch IPS. Di bawahnya ada tombol-tombol XYAB, Start, Select, D-pad, tombol menu, dan lubang speaker. Di bagian kanannya ini kosong. Di sisi bawah ada lubang Type-C buat ngecharge, ada slot microSD. Ini udah dapet ya microSD-nya yang berukuran 32 GB. Terus di sini ada lubang jack audio. Untuk sisi kirinya ada grill atau pengatur volume. Di sisi atasnya ada lampu-lampu indikator dan tombol power. Untuk bagian belakangnya, di sini ada keterangan modelnya Mio Mini. Inputnya 1900 mAh, made in China. Terus ada tombol LR dan L2, R2. Di sini juga ada back cover yang bisa dibuka. Nah, di dalamnya ini ada baterai yang dihubungkannya pakai kabel gitu ya konektornya. Ini masih bisa dilepas. Dan kapasitas baterainya ini 2000 mAh. Lumayan besar nih untuk konsol game mini. Untuk modelnya ini mirip sama Game Boy ya, tapi dimensi dan tombol-tombolnya itu beda. Bahan bodinya ini plastik, doff gitu. Belakangnya ini ada tekstur garis-garis. Untuk tombol XYAB ini glossy ya, berwarna lagi. Kelihatannya klasik, cakep sih. Dan untuk ukurannya ini beneran kecil banget. Sama telapak tangan saya aja masih jauh lebih kecil ya. Bobotnya juga udah pasti ringan. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Mio Mini. Di tampilan awalnya ini udah ada beberapa menu, seperti Recent, ini daftar game yang terakhir dimainkan, terus ada Favorit, ini untuk daftar game yang udah ditandai sebagai favorit. Ngebantu banget nih, biar nggak nyari-nyari lagi game yang lagi seneng kita mainin. Ada menu game, nah di sini untuk kumpulan dari berbagai jenis konsol game. Ada Famicom atau NES, Game Boy, Sega, Neo Geo, sampai PS atau PlayStation juga ada nih. Dan masih banyak yang lainnya. Apalagi kalau kita buka menu RetroArch ini. Makin banyak jenis konsol yang bisa dimainin. Terus di sini ada menu app, isinya ada File Manager, OpenBoard, PAL, Power, dan RetroArch. Ada menu setting, di sini kita bisa atur brightness-nya 1 sampai 10. Dan ini udah lumayan sih gelap dan terangnya. Terus kita bisa atur pewarnaan layarnya. Untuk bahasanya, di sini nggak ada bahasa Indonesia. Kita juga bisa mapping lagi nih untuk tombol-tombolnya. Bisa atur background musiknya, atur hibernate, dan reset. Nah, untuk info perangkatnya, di sini mode atau modelnya ya, MY283. Ini ada serial dan versinya 2020 0108 sekian. Untuk CPU-nya ini 1,2 GHz, dual core, RAM-nya 128 MB, dan SD card-nya ini udah kepake sekitar 27 GB dari 29 GB atau tadi 32 GB ya. Nah, kenapa bisa hampir penuh gitu? Karena di SD card-nya ini udah disertakan banyak banget file ROM game yang bisa langsung dimainkan. Ini saya cek, yang Game Boy aja udah sampai 1300 game. GBA ada 1000, NES 800, Sega 1200, dan masih banyak lagi dari jenis konsol yang lain. Oke, coba gas main game. Players with a lot to prove today, and now that old house selected.
They've got the ball now. Ronaldinho. Oh, what a time to score! Beberapa game retro dari berbagai konsol yang saya coba, itu rata-rata nggak ada masalah. Masih lancar-lancar aja. Getarannya juga ada nih, jadi lebih kerasa pas mainnya. Untuk tombol-tombolnya ini ukurannya itu nggak begitu kecil, jadi masih lumayan enak. Travelnya nggak begitu tinggi ya. Paling yang agak kurang nyaman itu di tombol LR dan L2R2, yang posisinya itu terlalu bawah. Untuk speakernya ini keluaran suaranya itu kenceng, dan kualitasnya sih udah bagus. Nah, penempatan lubangnya ini yang deket tombol, kadang pas main bisa ketutup gitu. Layarnya ini menurut saya bagus banget, soalnya warnanya itu kelihatan gonjreng, lumayan tajam, viewing angle-nya itu masih cukup luas, dan layarnya ini agak cembung gitu ya, jadi kelihatannya itu keren. Pokoknya mantep lah, bisa bikin perangkat yang layarnya kecil gini, tapi masih bagus dilihatnya. Untuk ketahanan baterainya ini, rata-rata sekitar 3 jam. Selain itu, saya juga suka nih sama firmware atau sistem yang dipakai. Jadi dia pakai Mio Linux Game, berarti masih base Linux ya. Dan ini udah dikustomisasi atau disesuaikan sama developernya. Tampilannya itu menurut saya rapi, mudah diakses, banyak fitur yang ngebantu, dan menu pas main game juga simple, nggak rumit gitu. Tinggal tekan tombol menu, terus keluar deh pilihan yang umum. Misalnya mau save, load, atau keluar dari game. Itu berlaku untuk semua jenis game ya, jadi nggak ribet lah. Untuk aplikasinya juga nggak yang aneh-aneh, jadi minim bloatware ya. Pokoknya saya udah seneng banget sih pakai sistemnya ini. Oh iya, untuk masalah penyimpanan, ini kan cuma ada satu slot SD card-nya. Jadi dalam satu SD card ini udah ada file sistemnya dan file ROM gamenya. Digabung gitu, beda sama Anbernix yang pernah saya coba. Dan untuk masukin gamenya juga mudah, kayak biasa. Kita tinggal download file ROM gamenya, terus pindahin ke SD card di folder ROMs dan sesuai folder konsol gamenya. Nah, ngomongin sistemnya, ternyata ini ada custom firmware-nya loh, yaitu Onion OS. Untuk pakai Onion OS, kita harus backup dulu folder-folder kayak ROMs, save, system, dan state yang ada di RetroArch. Terus saya juga pakai microSD yang lain, biar kalau ada apa-apa kan bisa balik lagi ke SD card yang awal. Untuk microSD yang barunya itu juga harus diformat dulu, jadi FAT, pakai aplikasi GUI Format. Nah, sebelum pasang Onion OS, kita harus update firmware bawaannya ini. Bisa download di web resminya. Untuk sekarang itu, terbarunya versi 2022.04.19. Ini lumayan ribet juga ya update-nya. Soalnya lepas pasang microSD, bolak-balik ke laptop, terus ke konsol. Dan pas update-nya, konsolnya ini harus sambil di-charge dalam keadaan mati. By the way, ini setelah di-update, tampilan menunya itu jadi berubah ya. Nah, kalau udah di-update, baru deh kita bisa download Onion OS terbarunya. Sekarang v3.10.6. Gampang sih, tinggal kopas-kopas aja gitu. Ntar pas dinyalain bakalan otomatis keinstall. Enaknya Onion OS, pertama install itu kita bisa tentuin mana aja emulator game dan aplikasi segala macem yang pengen dipasang. Bebas ya. Nah, kalau udah berhasil terinstall, baru deh masukin lagi tuh backupan sebelumnya. By the way, untuk tutorial lengkap pasang Onion OS, bisa cek videonya di deskripsi ya. Tampilan Onion OS itu bawaannya seperti ini, tapi ini masih bisa diubah karena ada fitur temanya. Ya lumayan kalau bosan. Terus aplikasi pendukungnya juga lebih banyak, misalnya kita bisa dengerin musik, terus bisa screenshot, ada mode guest, jadi kalau mau minjemin ke orang bisa pakai ini, biar progress gamenya nggak diacak-acak.
dan ada Onion Launcher. Jadi ketika konsol dinyalain, itu langsung mainin game yang sebelumnya dimainin. Jadi lebih simple, nggak perlu buka-buka menu lagi. Nah, untuk performa main gamenya masih sama-sama lancar. Oh iya, enaknya lagi, di Onion OS ini ada shortcut tombolnya. Misalnya buat save, load, exit, dan lain-lain, ketika main game itu nggak ribet harus buka-buka menu lagi. Pokoknya Onion OS ini jadi lebih mantep, lebih banyak fitur, dan lebih fresh dari bawaannya. Padahal firmware bawaannya udah bagus sih. Menurut saya, dengan harga sekitar 800 ribuan, ini lebih bagus, lebih niat gitu dari konsol game sekelasnya yang pernah saya coba. Terus walaupun speknya ini lebih rendah, tapi performanya nggak kalah. Tapi perlu diingat, kalau konsol game ukuran kecil kayak gini, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Khususnya kenyamanan ketika main gamenya. Soalnya ini khusus handheld ya, nggak bisa disambung ke TV dan nggak bisa pakai controller eksternal. Ya, buat yang pengen bawa-bawa konsol game tanpa makan banyak tempat, tinggal main, nggak ribet, bebas nambah gamenya, bisa dioprek-oprek juga sistemnya, dan suka bentuk yang imut-imut kayak gini, menurut saya Mio Mini bisa jadi pilihan. Oke, jadi itulah konsol game portable Mio Mini. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.